Marlborough yang didirikan oleh Inggris karena mereka ingin menjadikan wilayah Bengkulu untuk menjadi pusat pemerintahannya. Benteng Marlborough ini dibangun pada tahun 1714, yang mana Benteng Marlborough ini bukan saja hanya didirikan sebagai benteng pertahanan, tapi juga dijadikan sebagai pusat administrasi, pusat bisnis, tempat kedudukan para pejabat EIC, dan menjadi sebuah perkebunan lada. Benteng Marlborough ini berfungsi sebagai benteng pertahanan Inggris pada saat mereka mendapatkan serangan dari luar, terkhususnya VOC. Namun, dalam benteng ini ada sebuah ruangan yang dipergunakan sebagai ruang pemerintahan Inggris. Benteng Marlborough ini juga dipergunakan oleh pemerintahan Inggris untuk kantor pejabat gubernur Inggris di Bengkulu. Setelah benteng ini dibangun pada tahun 1714 dan pembangunannya itu selesai pada tahun 1719, lalu dipersenjatai dengan 72 meriam yang mana langsung menghadap ke tepat Samudra Hindia. Disebabkan tempat pembangunan benteng ini begitu strategis dan menghadap langsung ke laut. Disebabkan pada saat kolonialisme yang terjadi di Indonesia, jalur laut menjadi jalur yang paling strategis dan menjadi jalur alternatif bangsa Eropa untuk bisa sampai ke wilayah Indonesia. Karakteristik benteng Marlborough ini ialah berbentuk kura-kura dan menghadap ke utara. Pada bagian kepala menuju kepada bagian induk yang menghubung oleh dua buah jembatan dengan dua buah gerbang kayu yang begitu kokoh dan memiliki 4 bation sebagai kaki kura-kura. Benteng Marlborough ini berdiri di atas lahan dengan luas 44.100,5 meter persegi dengan panjang bangunan 117,5 meter dengan lebarnya 140,5 meter. Ketebalan dinding bagian luar ialah 3 meter dan bagian dalamnya ialah 1,85 meter. Di dalam bangunan ini ada lubang perlindungan yang digunakan untuk jalan keluar dari serangan musuh. Di bagian tengah benteng terdapat bagian yang terbuka dan tidak memakai atap. Lantainya terbuat dari ubin, batu kali, dan atap terbuat dari genteng. Pintu gerbang dan pintu ruangan lain terbuat dari kayu yang diberi penguat dengan pasak besi, dan ruangan tahanannya menggunakan terali besi. Dan bagian belakang benteng terdapat 3 buah bangunan makam, yaitu makam Thomas Parker Les Murray dan makam satunya lagi tidak diketahui pemiliknya. Ada juga 4 buah prasasti nisan berbahasa Inggris yang ditempelkan di dinding gerbang masuk yang bertulis George Thomas Shaw meninggal pada tahun 25 April 1704, Richard Ward yang meninggal pada tanggal 17 Desember 1705 dalam usia 44 tahun. Henry Stirling meninggal pada tahun 14 April 1744 di usia 25 tahun, dan Kapten James Cone meninggal pada bulan Februari tahun 1737 di usia 36 tahun. Sesuai kalau di Eropa udaranya dingin, makanya mereka pakai di sini, mereka banyak yang lewat. Pemanasan di sejarah benteng ini, saya sangat setuju. Kalian tuh hanya bisa melihat historical benteng, historinya ini sebelum ini aja yang ini Ditinjau dari aspek ekonomi, benteng Marlborough ini memiliki nilai jual yang tinggi disebabkan karena benteng ini mempunyai keunikan dan arsitektur yang menarik. Benteng Marlborough juga memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat Indonesia dalam dunia kesejarahan. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam pembangunan benteng ini membangkitkan jiwa kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga membentuk kesadaran yang kolektif.